Kagama memberikan concern yang tinggi kepada sebuah fenomena meningkatnya penyakit diabetes mellitus di usia produktif, artinya di Gen Z dan milenial. Diabetes adalah salah satu penyakit paling mematikan di dunia. 1 dari 11 warga dewasa dunia menderita diabetes. Pasca libur Lebaran, angka kasus penyakit hipertensi dan diabetes di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur meningkat. Diabetes mellitus pada nanti diperiksa lagi ya. Masa sedikit ya. Ini yang periksa apa aja? Kolesterol, gula darah, asam urat. Oh gitu. Udah Mbak. Asam uratnya masih dalam batas normal, tapi sudah mulai mepet. Untuk perempuan kan usia 26 ya. Ayo lo. Oke, stop dengan pacaran biji-bijian, bisa makan daging merah terlalu banyak juga. Kolesterol masih dalam batas normal, 178, misalkan 200. Ya, berarti juga udah mulai naik ya. Habis makan kah? Iya, habis makan. Baru aja. Ya. Oke, gula hati-hati ya. Untuk asam urat di 4,4 aman ya, masih dalam batas normal karena kalau perempuan kan di 6 batasnya ya. Kalau untuk kolesterol juga masih dalam batas normal di 172. Oke, banyak minum lagi. Setelah pemeriksaan, para peserta ini menulis absensi yang kami buat dari Kagama untuk menuliskan semua parameter yang gunakan tadi, ada gula darah, ada kolesterol, ada asam urat, dan tensi. Nah ini digunakan, akan kami gunakan lagi buat data buat 3 bulan ke depan. Ini adalah kesadaran dari Dinas Kesehatan bagaimana kita melakukan perubahan dari aksi berlipat. Jadi ada berlipat ini adalah aksi bagaimana kita less sugar dan ke lifestyle. Nah, ini ada beberapa informasinya yang dapat dilihat apa dan bagaimananya. Sudah pemeriksaan, Dek? Sudah. Oke, hasilnya gulanya berapa? 119. 116. Untuk adik berapa? 64. 64. Gula darahnya 86. 100. Berapa, Dek? Saya 65. 65. Lagi sebelumnya kegiatan ini sangat bermanfaat karena biasa di zaman sekarang anak muda itu jarang memperhatikan kesehatan. Dengan adanya kegiatan ini membantu sekali dengan mengetahui kesehatan kita. Ya, dan di sini kita bisa tahu kita nggak boleh makan terlalu manis-manis, itu menyebabkan diabetes. Kita harus rutin olahraga juga, guys. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Dr. Mandatila, SPSI, MSI, MSI, CI, QNR, CI, QIR, selaku Ketua Tim Adeni Balikpapan. Yang terhormat Ibu Dr. Nanda Putri Istiqomah, selaku Dr. Poli On-Site Clinic RU 5. Serta yang terhormat para peserta seminar pada pagi hari ini yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmatnya kita masih berkumpul untuk bersama-sama menimba ilmu dari para narasumber yang luar biasa ini. Seminar kali ini mengusung tema Bahimat,
Balikpapan hidup manis tanpa gula. Sebelum mulai acara, perkenankan saya selaku MC pada pagi hari ini untuk membacakan susunan acara. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih semuanya. Selamat pagi, salam sejahtera dan salam sehat, gitu ya. Pagi ini kita kedatangan teman-teman satu dari Dinas Kesehatan Kota Balikpapan, yang kedua juga dari Departemen S5. Jadi hari ini harus sehat, gitu ya. Sehatnya kenapa? Karena kita ada dua hal. Yang pertama kita akan membahas tentang diabetes, yang kedua dari S5 akan membahas tentang HIV dan AIDS. Itu jadi hal concern yang penting, gitu ya. Kenapa? Karena biasanya kalau pemuda-pemudi ini lagi happy-nya, gitu ya. Nah, lagi senang-senangnya. Nah, karena senang-senangnya ini harus dijaga, gitu kan? Karena katanya masa yang paling indah masa-masa muda, gitu. Masa-masa yang ketika kuliah. Nah, ini masa-masa indah. Tapi harus diingat ada hal-hal yang harus kita jaga. Nah, untuk itu tolong dinikmati snacknya, tapi jangan lupa dipahami apa dan bagaimananya. Oke, itu aja dari saya. Lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi oleh para narasumber sekaligus diskusi dan tanya jawab. Oleh Dr. Nanda, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangatnya mana nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua adik-adik. Perkenalkan saya Nanda Putri, dokter kebetulan di RO5. Jadi nanti RO5 juga bakal ngasih materi tentang HIV. Tapi pagi ini dokter mau ngasih materi tentang waspada diabetes, karena tema kita adalah Bahimat ya, Balikpapan hidup manis tanpa gula. Tema dari kita ini kan adalah DM ya, Balikpapan hidup manis tanpa gula. Kalau biasa penyakit gula kan disebut dengan diabetes mellitus. Itu tuh apa sih? Jadi diabetes mellitus adalah penyakit penahun yang ditandai oleh tingginya kadar gula darah yang melebihi nilai normal. Berapa sih nilai normal dari gula darah? Adik-adik bisa dilihat ya di sini. Gula darah sewaktu, jadi yang langsung dites nih, kalau datang kita ke puskesmas tanpa puasa dulu, langsung cek biasanya di darah kapiler nih di ujung jari. Itu tuh kalau tanpa puasa itu 200, lebih dari 200 itu dikatakan DM. Sedangkan gula darah puasanya biasanya diambil di pembuluh darah vena yang besar nih. Kalau yang besar itu biasanya nilainya lebih dari 126 gitu. Nah, diabetes sendiri itu disebabkan karena kekurangan hormon insulin yang dihasilkan oleh pankreas untuk menurunkan kadar gula darah. Nah, kita kenali gejala penyakit DM ya. Apa itu? Bisa dilihat ada 3 tanda pasti: polidipsi, polifagi, dan poliuri. Apa aja tuh? Polidipsi berarti kita terlalu banyak rasa haus nih, polidipsi ya kan. Kalau polifagi kita suka makan, lapar terus bawaannya, sudah haus terus, lapar terus, dan kita juga banyak poliuri. Poliuri itu kebanyakan kencing. Jadi kita itu udah banyak kencing, haus terus, dan lapar terus. Tapi biasanya dibarengin dengan apa? Penurunan berat badan. Padahal kita haus terus, kita makan terus, cuman kok berat badannya turun. Terus kita kebelet pipis terus, itu tanda-tanda gejalanya ya. Nah, kalau biasanya pada adik-adik nih, ini kan diabetes mellitus yang saya bahas tipe 2 nih. Kalau tipe 1 tuh pada anak-anak usia di bawah 25 tahun biasanya. Ya, 25 tahun. Dibarengi dengan emosi yang tidak stabil, atau ada tanda nih biasanya di leher. Di leher itu tandanya warna hitam gelap gitu. Itu kalau itu biasanya kayak jelas banget ya kalau DM tipe 1. Terus ada gejala tambahan, semutan, berat badannya turun secara drastis. Kalau pada wanita biasanya pemutihannya abnormal ya. Terus luka yang cepat sembuh. Jadi kena luka sedikit kok sulit banget sembuh ya, atau bisa jadi kulitnya malah berwarna hitam. Jadi bahayanya malah bisa amputasi. Terus ada bisul yang muncul, hilang timbul. Ada juga penghilangan kabur, cepat lelah, mudah mengantuk, dan juga impotensi pada pria. Oke, faktor resiko DM di diabetes mellitus. Ada
diubah sama tidak yang bisa tidak diubah gitu. Nah, faktor resiko penyakit diabetes mellitus ini yang bisa diubah apa aja? Kegemukan. Kegemukan itu dilihat dari BMI ya. BMI itu indeks massa tubuh lebih dari sama dengan 23 karena kita pakai yang Asia Pasifik ya. Kalau pakai Asia Pasifik lebih dari sama dengan 23 itu maksudnya ke overweight, berat badan berlebih. Obesitas dikatakan lebih dari 25. Di situ tidak dijelaskan. Nah, kalau lingkar perut pada pria lebih dari 90 cm, sedangkan pada perempuan lebih dari 80 cm. Biasanya tuh kalau mau jahit ya cewek-cewek dilihat lingkar perutnya berapa. Seperti itu. Terus bisa diubah lagi aktivitas fisik. Berarti kalau aktivitasnya kurang harus ditambah lagi nih ya olahraga teratur, rajin bergerak, jangan lupa ya jangan mager, nggak boleh tuh mager, harus bergerak. Terus yang bisa dirubah lagi dislipidemi atau tingginya nilai kolesterol. Nah, biasanya kalau kolesterol total itu dikatakan abnormal jika nilainya lebih dari 200. Trigliserid lebih dari 200. Jadi kalau ibu, kakek, nenek, ayah kita sudah terdetek, berarti kita beresiko. Berarti kita harus merubah pola hidup kita ya. Udah mulai merubah pola hidup sehat supaya tidak seperti orang tua, karena itu tidak bisa dirubah kalau ada riwayat gitu ya. Tetap semuanya sama. Ice cream dari kue-kue zaman sekarang kita mungkin nggak sadar itu juga manis dari krim-krimnya. Terus cookies, makanan yang mengandung banyak lemak ya, bisa dilihat dari fast food. Terus makanan yang digoreng-goreng sama makanan yang banyak mengandung natrium atau garam yang lebih-lebihan. Micin zaman sekarang, kalian dikatakan generasi micin nih biasanya ya, itu karena makanannya udah yang asin-asin, yang manis-manis, udah tumpuk tuh semua penyakit. Bahaya ya, ini beresiko banget sebenarnya. Ketiga dan keempat nih, gerakan dapat berupa gerakan menekuk atau meluruskan, mengangkat, memutar keluar atau ke dalam. Jadi kayak gini ya teman-teman ya, kayak gini ya, itu senam kaki. Terus selain itu gerakan juga mencengkram, kakinya mencengkram dan dapat meluruskan jari-jari kaki juga menjadi bagian dari senam kaki diabetes. Nah, jadi stop, no sugar, gula. Ini bagus minumannya air putih ya, semuanya harus minum air putih. Nah, strategi pencegahan dan pengendalian diabetes ini kita kan Balikpapan Banyimat nih, Balikpapan hidup manis tanpa gula. Jadi ayo cegah dan kendalikan diabetes mellitus dengan apa? Rutin melakukan aktivitas atau latihan fisik, bergerak lagi, kuncinya adalah aktivitas fisik. Terus rutin cek kadar gula darah ya, rutin mengurangi konsumsi gula. Jadi udah mulai kurangi konsumsi gula dengan apa? Perbanyak minum air putih, kurangi minuman yang manis-manis, minuman cepat saji itu bahaya, tinggi gula ya. Itu bisa jadi dari botol yang segini, gulanya itu setengahnya. Terus perbanyak makan buah dan sayur, minum teh, kopi dan sejenisnya juga ya. Jadi pokoknya minuman-minuman yang tanpa gula mulai dihindari. Hindari minuman soft drink. Terus hindari makanan makanan manis yang buatan. Jadi bisa jadi, oh ini makanannya sebenarnya buahnya ini fresh nih, dibilang nggak ada gulanya, padahal di situ nggak mungkin dia bisa awet kalau nggak ada gulanya, seperti itu ya. Terus teratur konsumsi obat dari dokter yang sudah menderita. Oke, nanti ke sebelah ya untuk lakukan 3 tes ya. Itu ada gula darah, kolesterol dan juga asam urat. Ya, kita ngecek nih kalau udah pada makan berarti yang dites adalah gula darah sewaktu-waktu. Oke ya. Bisa dilakukan pengecekan, sudah pada cek semua? Normal nggak nilainya? Alhamdulillah ya berarti ya. Oke, kalau gitu. Ada yang masih bertanya? Sudah? Sudah. Oke. Terima kasih buat Kananda atas pemaparan dan diskusi yang luar biasa sehingga kita bisa mendapatkan banyak bekal untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ialah penyerahan kenang-kenangan dari Dr. Madadila SSI selaku Ketua Stimadani kepada Dr. Nanda. Sebelum mengakhiri acara pada siang hari ini,